sebenarnya nggak pernah kepikiran akan bikin video kayak gini teman-teman. Kayak Tuhan Yesus baik banget dan dia punya sebagai macam cara untuk lu ada di posisi lu sekarang, dan posisi lu sekarang adalah impian bagi banyak orang gitu. Itu poin pertama. Gue gak nulis apa-apa soal ini, jadi kayak literally depan gue cuman ayat Alkitabnya, but gak tau, kayak pengen di sharingin aja sebenarnya gitu. Akhir-akhir ini gue tuh lumayan kayak perfeksionis dikit orangnya. Nggak perfeksionis, jadi kayak kalau misalkan plan gue nggak berjalan sesuai dengan apa yang gue mau, pastinya gue akan merasa gagal, gue akan kayak gak suka gitu. Jadi apapun yang gue jalani sebisa mungkin harus sesuai dan align dan pas banget gitu sama ya udah plan yang udah gue bikin gitu. Tapi kalau misalkan plan gue nggak berjalan dengan baik, gue juga akan kesel. Pokoknya kayak ya begitulah, gue lumayan berkecimpung di hal ini gitu. Kayak terlalu perfeksionis dan ngeribetin diri sendiri dan orang lain karena keindividualisan ini gitu. Dan jadinya gue terlalu takut untuk gagal. Gue jadinya terlalu takut untuk kayak gak bisa, terlalu takut untuk disalahin, dan gitu-gitulah. Pada akhirnya kita kembali ke berdoa dan renungan ya teman-teman, dimana kayak Tuhan, ini tuh aku tahu aku nggak bisa kayak gini gitu. Jalan dong, kasih tahu dong, tolong dong. Gimana nih? Lagi di fase ini gitu. Dan yaudah, kita buka Alkitab, kita baca gitu kan. Gak expect sebenarnya kalau ayat-ayatnya akan sesuai sama apa yang lagi dijalanin sama gua sekarang gitu loh. Tapi emang sih seringnya tiap kali lagi bergumul atau tentang sesuatu ya pasti dia akan ngasih jawabannya sesuai gitu, kayak yang ada di depan gue sekarang. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini kalau misalkan pakai bahasa, kita coba pakai bahasa Indonesia aja ya. Loading kak, sebentar kak. 2 Korintus 12. Oh, sabar, di sini bahasa Inggris. Hah, habis baterai. Oke. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini tuh kata si Paulus buat jemaat di Korintus. Si Paulus ini lagi kesusahan. Kurang lebih kalau misalkan dia di Gen Z sekarang, dia mungkin kayak kita, mungkin kayak perfeksionis juga mungkin orangnya gitu loh. Kayak dia juga ngerasa lemah, dia juga ngerasa dia juga manusia biasa gitu. Dilihat-lihat dia sama kita ya sama gitu, nggak ada beda jauh. Dia juga ke Tuhan juga berdoa kok gitu. Jarak Tuhan ke Paulus sama jarak Tuhan ke kita ya sama gitu. Ya mungkin bedanya dia nggak makan junk food aja kali ya gitu. Tuhan nggak nge-remove rasa sakitnya Paulus, tapi instead he said grace is enough. Oke, kita ulang. God didn't remove Paul's pain, instead he said grace is enough. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ya emang lu harus ngerasa lemah dulu gitu. Tuhan sebelum disalib juga ngerasa lemah kok, and that's fine. Ya
Makanya Tuhan akan bekerja dalam hidup lu kalau misalkan lu lagi dalam kelemahan lu. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Power is made perfect in weakness. Artinya dari kelemahan kita justru kuasa Tuhan itu sempurna. Nah, itu gue juga baru realize. Di sini perfected itu this idea of completion, and it is finished. Toh Tuhan udah mati di kayu salib buat kita kok. Makanya Tuhan kasih Roh Kudusnya buat kita sekarang. If that makes sense for you. Gitu. Dan hubungan kita sama Tuhan itu bukan sesuatu yang kayak harus di earn, kayak lu harus bekerja keras untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan. Nope. Itu udah gratis, teman-teman. Gratis. Tuhan kasih buat kita kasih sayangnya gratis. Jadi kayak kita gak perlu bayar apa-apa. Terus grace is sufficient, which I am enough. Tuhan tuh enough. Tuhan tuh cukup. Bahkan lebih dari cukup kali. Kalau misalnya ada kata-kata di atas enough, mungkin bisa dipakai di sini. I am enough. Kenapa I am enough? Untuk semua masalah yang kita lewatin, untuk semua masalah yang kita laluin, masalah gue juga gitu. Kita belajar bareng-bareng gitu. Karena gak ada masalah yang lebih besar daripada kuasanya Tuhan. Simpelnya kayak gitu. Kayak make sense gak sih? Kita balik lagi ke si failure ini. Karena dari situ it grows my mindset that lu mau gagal, lu mau enggak, lu akan sama-sama bertumbuh. Kalau misalkan lu gagal, berarti lu gak akan ngelakuin kesalahan lu 2 kali harusnya. Ya even lu ngelakuin kesalahan lu 2 kali, siapa tahu itu kesalahan yang beda daripada yang sebelumnya. Jadi lu gak akan ngelakuin kesalahan yang sebelumnya, tapi lu ngelakuin lagi kesalahan yang beda dari sebelumnya, which lu bisa belajar lagi dari kesalahan itu. It was amazing. Itu. Kalau misalkan lu berhasil, ya lu tetap bisa belajar karena gak ada yang sempurna dong. Pasti akan ada nya juga gitu. Jadinya pas lu berhasil pun lu tetap bisa berkembang juga. Jadi failure or win or apapun itu yang positif, kegagalan dan keberhasilan itu akan lead you through buat bertumbuh gitu. Itu akan bawa lu untuk bertumbuh anyway gitu loh. Terus gue kayak amazing. Yang bikin gue kena banget adalah gak ada masalah yang lebih besar dari kuasanya Tuhan. Sebenarnya kalau misalkan kata-kata orang zaman sekarang adalah Tuhan gak mungkin kasih masalah yang lebih besar daripada kekuatan kita. No, kita gak mungkin bisa pakai kekuatan kita sendiri sebenarnya. Masalah itu akan terasa lebih besar daripada kekuatan kita kalau misalnya kita pakai kekuatan kita sendiri. Right? Karena lu gak dibuat untuk dunia ini. Jadi lu perlu Tuhan untuk bantuin lu. Ya Karen, lu ngerasa masalah lu lebih besar daripada apa yang lu bisa tuh enggak. Tuhan udah kasih lu kapasitas, cuman emang lu gak bisa lakuin sendiri kalau misalkan gak ada Tuhan. Gitu loh. Toh lu dalam kelemahan aja malah kuasa dia sempurna. What else? Apalagi yang kita perlu dari Tuhan? Kita gak, kadang tuh malah kalau misalkan banyak minta tuh jadi kayak lu masih mau minta, Tuhan tuh udah baik banget loh sama lu. Tapi secara duniawi gue juga masih mikir kayak duh kurang, Tuhan mau ini dong. Ya kita manusia gak akan pernah puas.
Kalau misalkan lu mikirnya duniawi terus, lu gak akan pernah puas. Padahal Tuhan udah bilang kalau misalnya kita bukan diciptakan untuk dunia ini. Gitu aja sih teman-teman. Itu yang kayak gue realize akhir-akhir ini. Ini kayaknya video gak akan gue edit, jadi kayak kalau misalkan mau nonton, kalau misalkan enggak apa-apa gitu. Ini kayak I'm doing this for me, supaya one day kalau misalkan gue lupa, gue terlalu sibuk dan gue ngerasa jauh dari Tuhan, gue tinggal nonton ini gitu teman-teman.